Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku kelas 6 yang Bapak banggakan. Bertemu lagi kita pada pembelajaran pagi hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dan mengucap basmalah dapat memperlancar kegiatan kita pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan ringkasan materi tema 1, subtema 3, pembelajaran ke-6. Pada pembelajaran ke-6 ini memuat dua mata pelajaran. Yang pertama adalah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini membahas tentang membuat kesimpulan teks laporan pengamatan. Sedangkan mata pelajaran yang kedua itu adalah PKN. Pada PKN ini membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan mempelajari bagaimana membuat simpulan berdasarkan informasi penting suatu teks. Jadi, setiap teks memiliki informasi penting yang dapat kita temukan setelah membaca keseluruhan teks dengan seksama. Kita dapat membuat kesimpulan dari informasi penting atau ide pokok yang terdapat dalam teks. Catatlah informasi dan ide pokok terkait dengan isi teks. Setelah itu, kembangkan catatanmu menjadi sebuah paragraf. Nah, untuk lebih paham tentang bagaimana membuat kesimpulan dari teks, berikut ini Bapak sajikan sebuah teks, kemudian tugasnya itu kalian membuat kesimpulan dari teks tersebut. Silahkan dibaca, kemudian dibuat kesimpulannya. Setelah selesai kesimpulannya dibuat, kirim ke WA pribadi Bapak. Untuk materi atau mata pelajaran PKN, kita akan membahas penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan sila-sila Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sesama manusia, tetapi juga kepada semua makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Berikut beberapa penerapan sila-sila Pancasila tersebut. Yang pertama adalah bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya sehingga kita dapat memanfaatkan berbagai tumbuhan. Ini merupakan sila pertama. Merawat tumbuhan dengan baik, ini sila kedua. Bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia, ini merupakan sila ketiga. Bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita, ini merupakan penerapan sila keempat. Penerapan nilai Pancasila juga dapat kita terapkan saat kita bermain. Bagaimana contoh penerapan nilai-nilai Pancasila saat bermain? Kita simak tabel berikut ini. Nah, perilakunya itu 1. Mengingatkan teman untuk beribadah saat waktunya beribadah, itu merupakan sila pertama. Kemudian contoh perilaku yang kedua, bersyukur atas udara yang sejuk di taman bermain. Ini merupakan contoh penerapan sila pertama. Tetap berbicara sopan dengan teman, ini merupakan sila kedua. Berbagi mainan dengan teman, ini sila kedua. Mengajak teman untuk ikut bermain bersama, ini merupakan sila ketiga. Memainkan permainan tradisional Indonesia, ini merupakan sila ketiga. Musyawarah untuk menentukan permainan, ini sila keempat. Melaksanakan atau melakukan permainan yang telah ditentukan bersama, ini sila keempat. Tidak berbuat curang saat bermain, ini merupakan sila kelima. Memberikan selamat kepada teman yang memenangkan permainan, ini merupakan penerapan sila kelima. Nah, perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu ternyata memberikan manfaat bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi masyarakat. Apa saja manfaat perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila bagi masyarakat? Nah, perhatikan tabel berikut ini. Nah, perilakunya contoh menjaga ketenangan saat melewati tempat ibadah. Ini manfaatnya itu menjaga kerukunan di masyarakat. Contoh yang lainnya, perilaku yang lainnya yaitu menolong tetangga yang terkena musibah.
Ini manfaatnya sama menjaga kerukunan dan meringankan beban masyarakat. Kemudian perilaku yang ketiga adalah memainkan permainan tradisional Indonesia. Manfaatnya adalah melestarikan permainan tradisional. Kemudian perilaku yang keempat itu adalah bermusyawarah untuk memecahkan masalah. Ini menjaga kerukunan di masyarakat. Kemudian yang terakhir itu contoh perilakunya adalah menaati aturan di jalan. Ini manfaatnya menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan. Nah, cukup sekian. Materi selanjutnya adalah matematika. Simak dengan baik materi tersebut. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat, khususnya tentang sifat asosiatif atau pengelompokan. Seperti sifat komutatif yang telah dijelaskan dalam pembelajaran sebelumnya, sifat asosiatif juga hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian saja. Yang pertama, kita akan membahas sifat asosiatif pada penjumlahan. Sifat asosiatif pada penjumlahan dapat ditulis dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Contohnya yaitu sebagai berikut. Nomor 1, 12 ditambah dalam kurung 8 ditambah 7 sama dengan dalam kurung 12 ditambah 8 ditambah 7 sama dengan 12 ditambah 8 kita hitung terlebih dahulu sama dengan 20, kemudian ditambah 7 hasilnya yaitu 27. Kemudian nomor 2, dalam kurung 7 ditambah negatif 5 ditambah 10 sama dengan 7 ditambah dalam kurung negatif 5 ditambah 10 sama dengan 7 ditambah negatif 5 ditambah 10 kita hitung terlebih dahulu hasilnya yaitu 5, sehingga 7 ditambah 5 hasilnya yaitu 12. Kemudian nomor 3, 16 ditambah dalam kurung negatif 36 ditambah 14 sama dengan dalam kurung 16 ditambah negatif 36 ditambah 14. 16 ditambah negatif 36 kita hitung terlebih dahulu hasilnya yaitu negatif 20, kemudian ditambahkan dengan 14 hasilnya yaitu negatif 6. Sekarang yang kedua yaitu tentang sifat asosiatif pada perkalian. Perkalian merupakan penjumlahan berulang sehingga sifat asosiatif juga berlaku pada operasi hitung perkalian. Sifat asosiatif pada perkalian dapat ditulis A dikalikan dalam kurung B dikalikan C sama dengan dalam kurung A dikalikan B dikalikan C, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Contohnya yaitu sebagai berikut. Nomor 1, 5 dikalikan dalam kurung 2 dikalikan 8 sama dengan dalam kurung 5 dikalikan 2 dikalikan 8 sama dengan 5 dikalikan 2 kita kerjakan terlebih dahulu hasilnya yaitu 10, kemudian dikalikan 8 hasilnya yaitu 80. Kemudian nomor 2, dalam kurung negatif 6 dikalikan 4 dikalikan 5 sama dengan negatif 6 dikalikan dalam kurung 4 dikalikan 5. Hasilnya yaitu kita hitung terlebih dahulu yang berada di dalam kurung 4 dikalikan 5 yaitu 20, kemudian negatif 6 dikalikan 20 hasilnya yaitu negatif 120. Kemudian nomor 3, 25 dikalikan dalam kurung negatif 4 dikalikan 13 sama dengan dalam kurung 25 dikalikan negatif 4 dikalikan 13.
Kita hitung dulu, 25 dikalikan negatif 4 hasilnya yaitu negatif 100, kemudian dikalikan 13 hasilnya yaitu negatif 1300. Sekarang mari kita berlatih soal-soal sebagai berikut. Silakan disalin soal-soal berikut ini ke dalam buku tulismu, lalu kerjakanlah dengan cermat dan juga teliti. Setelah selesai, kita lanjutkan ke latihan soal yang kedua. Sama seperti soal latihan 1, silahkan ditulis soal-soal berikut ini di buku tulismu, kemudian kerjakanlah dengan cermat dan juga teliti.